Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiansa dari kelas 11 IPA 2 absen 24. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang lajunya reaksi antara dua cangkang telur yang berisi nanti diapungkan dalam suatu cuka dan air dengan banyaknya yang berbeda. Ada sendok, ada gelas, cuka, air, dan cangkang telur untuk bahan dan alatnya. Lalu kita lanjutkan percobaannya dengan volume yang sama. Pertama kita masukkan cuka. Dari sini kita masukkan cuka. Dan di satu gelas itu dengan cuka yang full. Sedangkan di gelas yang satu lagi diisi dengan 2:1, di mana itu akhirnya jadi 4 sendok cuka dan 2 sendok air. Karena gelas yang kiri lebih sedikit, jadi kita samakan. Di sini kita masukkan cangkang telurnya. Menit ke-3:06, cangkang telur yang full cuka dasarnya sudah mulai memutih, sedangkan yang satu lagi belum. Pada menit ke-4:09 yang berisi perbandingan 2:1 airnya dengan cuka baru terlihat memutih. Pada cangkang telur yang full cuka terlihat lebih banyak bintik-bintik seperti gelembung daripada yang cuka dan airnya perbandingannya 2:1. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa cuka yang full cuka memiliki laju reaksi lebih cepat daripada yang ada campuran airnya yang dengan perbandingan 2:1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Konita dari kelas 11 MIPA 2 absen 30. Saya akan melakukan percobaan tentang lajunya reaksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan: gelas, cangkang telur, dan cuka. Langkah pertama, masukkan cuka murni ke gelas pertama. Langkah kedua, masukkan perbandingan cuka dan air 2:1 yang telah disiapkan sebelumnya. Pastikan kedua larutan dengan volume yang sama. Lalu masukkan kedua cangkang telur ke dalam masing-masing larutan yang telah disiapkan. Hitung, lalu siapkan stopwatch untuk menghitung lajunya reaksi. Selama 1 jam perendaman, cangkang telur ini terdapat perubahan di mana pada dasarnya terdapat buih-buih udara yang berbeda. Pada cuka murni, buih-buih udaranya tuh di seluruh permukaan air cuka, sedangkan di gelas satunya yang perbandingan 2:1, buih-buihnya hanya terdapat di sekitar cangkang telur. Perendaman cangkang telur selama 1 jam 40 menit terdapat perubahan, yaitu cangkang telur yang direndam dengan air cuka bereaksi lebih cepat ketimbang cangkang telur yang direndam dengan larutan air cuka dan air dengan perbandingan 2:1. Kesimpulannya adalah semakin besar konsentrasi yang dimiliki oleh cuka, maka semakin cepat cangkang telur habis
diisi dengan cuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Dunar Rizal, kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan mempraktikkan pelajaran kimia. Dan di sini ada bahan-bahannya adalah 2 cangkang telur, 1 gelas air, 2 gelas kosong yang untuk praktek nanti, dan 1 gelas cuka. Pertama-tama tuangkan cuka ke gelas A. Dan yang kedua, campurkan sedikit air dengan cuka di gelas B. Pastikan sudah sama rata. Lalu masukkan kedua cangkang telurnya. Yang pertama di gelas A, dan kedua gelas B. Lalu tunggu sampai cangkangnya lunak. Dengan berapa menit kita nanti lihat. Setelah 1 menit, gelas pertama, gelas A itu buihnya sudah banyak. Tuh. Dan gelas B buihnya itu tidak terlalu banyak seperti gelas A. Setelah 8 menit, kedua cangkang telur di gelas A dan gelas B ini sudah lunak. Sekian praktik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazil Munazihni, absen 10 dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan melakukan praktek kimia tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dalam praktek kali ini, alat-alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gelas wadah, lalu cuka, cangkang telur, dan stopwatch. Langkah pertama, tuangkan cuka secara merata pada 3 gelas wadah tersebut. Selanjutnya, masukkan cangkang telur ke dalam gelas wadah tersebut. Gelas pertama diisi dengan setengah cangkang telur, gelas kedua diisi dengan cangkang telur yang dipotong kecil-kecil, dan gelas ketiga diisi dengan cangkang telur yang dipotong menjadi serbuk. Lalu tunggu dan amati reaksinya, dan hitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk bereaksi menggunakan stopwatch. Pada gelas yang berisi cangkang telur yang dipotong menjadi serbuk, bereaksi setelah 50 detik. Pada gelas yang berisi cangkang telur yang dipotong kecil-kecil, bereaksi setelah 3 menit. Dan pada gelas ketiga yang berisi setengah cangkang telur, bereaksi setelah 12 menit. Jadi kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu bahwa luas permukaan sangat mempengaruhi laju suatu reaksi. Semakin besar luas permukaan tersebut, maka reaksi tersebut akan berlangsung semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil luas permukaan tersebut, maka reaksi tersebut akan berlangsung semakin lama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Fadisa dari kelas 11 MIPA 2, absen 15. Kali ini saya akan melakukan percobaan laju reaksi serta mengamati faktor apa yang mempengaruhi lajunya reaksi. Di sini saya sudah menyiapkan 3 gelas bening, lalu ada 2 botol cuka 150 ml, lalu ada gelas ukur dan 1 sendok, serta cangkang telur dengan luas permukaan yang berbeda. Ada yang kasar, ada yang sedang, dan ada yang halus. Mengukur cuka dengan menggunakan gelas ukur. Lalu tuangkan cuka dapur ke dalam 3 gelas hingga gelas tersebut terisi cuka dalam jumlah yang sama. Di sini saya menggunakan 100 ml cuka tiap gelasnya. Setelah itu, masukkan cangkang telur ke dalam gelas secara bersamaan dengan dimulainya stopwatch. Amati reaksi
Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa cuka yang berisi serbuk cangkang telur menimbulkan gelembung lebih cepat dibandingkan cangkang telur sedang dan kasar. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan reaktan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Begitu juga dengan sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Zafira Putri dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan praktek kimia tentang pengaruh luas permukaan pada laju reaksi. Bahan-bahannya yaitu cuka, gelas, dan cangkang telur dibagi menjadi 3. Yang cangkang telur 1 dibikin menjadi ke tengah, cangkang telur 2 dibikin menjadi dipotong menjadi kecil-kecil, dan cangkang telur ketiga dibikin menjadi serbuk. Langkah-langkahnya adalah tuangkan cuka ke gelas dengan jumlah yang sama. Lalu masukkan cangkang telur ke gelas ukur. Lalu kita amati reaksinya. Pada gelas cangkang ketiga terjadi reaksi setelah 1 menit. Pada gelas kedua cangkang kedua terjadi reaksi setelah 2 menit. Pada gelas cangkang pertama terjadi reaksi setelah 10 menit.